Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah dengan NIM 2101111000262. Saya mahasiswi Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah mengakis kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni adanya Islam dan iman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang tajwid, yaitu salah satunya adalah hukum nun mati dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Dalam proses membaca Al-Quran akan banyak ditemui bacaan yang mengandung unsur huruf nun mati, tanwin, dan mim mati ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Maka barang siapa yang benar dalam mempraktekkan kaidah ini, paling tidak dia sudah benar dalam mayoritas bacaan Al-Qur'annya. Mengenal hukum nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Umat Islam punya pedoman dalam beragama, yaitu Quran dan hadis. Untuk membaca Al-Quran yang terpenting adalah dapat membacanya dengan benar dan memahami maknanya. Ilmu tentang cara mempelajari, membunyikan, atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun bukan disebut ilmu tajwid. Hukum nun sukun dan tanwin adalah salah satu tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Hukum ini berlaku jika nun sukun atau tanwin bertemu huruf-huruf hijaiyah tertentu. Pembagian hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang bertemu huruf hijaiyah dibagi menjadi 4, yaitu idhar, idgham, ikhfa, dan iqlab. Yang pertama yaitu idhar halki. Idhar mempunyai makna terang atau jelas. Disebut idhar halki karena makhraj dari huruf-huruf idhar halki keluar atau diucapkan dari dalam tenggorokan atau halq. Hukum bacaan ini berlaku jika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu dari huruf idhar, yaitu hamzah, ha, ain, ghin, ha, dan kho. Cara membaca idhar halki adalah jelas, tanpa dengung. Misalnya bacaan kufuwan ahad, maka huruf waw dengan harokat fathah tanwin tidak boleh dibaca dengung kufuwan ahad. Yang kedua yaitu idgham. Idgham adalah salah satu hukum dalam ilmu tajwid yang berupa berpadu atau bercampurnya antara dua buah huruf atau memasukkannya satu huruf ke dalam huruf yang lainnya. Jika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf idgham, maka cara membacanya harus melebur. Idgham dibagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah adalah idgham yang dibaca dengan secara dengung atau gunnah. Hal ini terjadi jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf hijaiyah sebagai berikut, yakni ya, nun, mim, waw. Contohnya, lahabi wa tab. Maka huruf waw harus dibaca melebur dengan huruf sebelumnya, lahabi wa tab. Idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah adalah idgham yang dibaca tanpa dengung. Hal ini terjadi jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf hijaiyah berikut, yaitu lam dan ro. Contohnya, walam yakul lahu harus dibaca walam yakul lahu. Yang ketiga yaitu ikhfa. Secara bahasa, ikhfa berarti samar. Jika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka harus dibaca samar. Huruf ikhfa ada 15, yaitu yang terkumpul dalam lafaz tibtu masil rohman tafus tibdani am da su'adon nizul syarifan lil karom.
Cara membaca bacaan ifa adalah dari dalam rongga hidung sampai dengan terlihat samar atau bisa juga menjadi suara N. Sesudah itu disambut dengan dengung sepanjang 1 sampai dengan 1,5 alif atau bisa kurang lebih 2 sampai dengan 3 harokat. Kemudian setelah itu barulah untuk membaca huruf sesudah nun mati ataupun tanwin tersebut. Contoh bacaan infa dalam lafadz min dunihima. Lafadz tersebut harus dibaca min dunihima. Keempat, yaitu iklab. Secara harfiah, iklab berarti mengganti. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bacaan nun sukun atau tanwin berubah menjadi berbunyi mim. Contoh, la yumbadanna harus dibaca la yumbadanna. Keempat, hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah tersebut bukan hanya perlu dipahami, tetapi juga perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran. Sekian video tentang tajwid dari saya, yaitu hukum nun mati dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.